Izin memperkenalkan diri, saya Dena Putri Wardani, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian overtourism secara umum. Pembangunan bisnis pariwisata semakin meningkat setiap tahunnya. Kebanyakan orang akan senang untuk melakukan perjalanan wisata dengan berbagai alasan. Misalnya ada yang untuk refreshing atau meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya pariwisata ini juga dapat memberikan peningkatan pada jumlah wisatawan yang nantinya dapat memberikan dampak positif khususnya dalam sektor ekonomi. Namun, ketika terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang terlalu tinggi dan dengan adanya perbedaan jumlah wisatawan dengan warga lokal di sana yang semakin lama mulai mengganggu warga tersebut yang kemudian memberikan rasa tidak nyaman bagi mereka. Hal tersebut dapat diartikan sebagai ciri-ciri dari terjadinya overtourism. Dari adanya overtourism ini, warga lokal di sana mulai merasakan dampak negatif, seperti budayanya yang mulai luntur, semakin sedikitnya warga lokal yang tinggal di sana, harga-harga menjadi naik, dan juga daerahnya menjadi penuh oleh warga asing yang bukan penduduk asli di sana. Selain berdampak pada warga sekitar, overtourism juga dapat berdampak pada lingkungan, seperti semakin menumpuknya sampah yang dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan rusak. Dan turis yang datang ke tempat tersebut juga akan merasa tidak puas karena terlalu padatnya orang yang ada di dalam satu tempat. Yang awalnya mereka ingin menikmati pemandangan, atraksi, atau bahkan budayanya pun menjadi terhalang. Lalu ada beberapa penyebab dari overtourism ini. Yang pertama, biaya yang rendah, sehingga meningkatkan pasar potensial hampir di seluruh dunia. Lalu yang kedua, teknologi seperti platform digital atau media sosial dapat meningkatkan arus pengunjung yang akhirnya setelah mereka melihat hal tersebut, mereka akan merasa tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Lalu yang ketiga, kombinasi. Dengan adanya biaya yang rendah dan juga tersebarnya di platform digital dapat menyebabkan destinasi tersebut mengalami pertumbuhan yang ekstrim. Baik, perkenalkan nama saya Awani Sabrina Wijaya. Saat ini saya akan bahas tentang kasus overtourism yang terjadi di Indonesia. Salah satu kota atau provinsi yang kami ambil adalah Provinsi Bali. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa overtourism saat ini menjadi isu permasalahan yang hangat di dunia pariwisata. Tidak hanya di luar negeri namun juga di Indonesia terdapat beberapa kota atau provinsi yang berpotensi mengalami fenomena overtourism. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali dinilai menjadi daerah yang paling berisiko mengalami fenomena overtourism. Disebabkan karena kunjungan turis asing dan domestik yang terus meningkat secara pesat di setiap tahunnya. Menurut Bapak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno mengatakan bahwa saya melihat kunjungan yang terus meningkat pesat lebih dari 80% year on year untuk wisatawan mancanegara. Sementara untuk wisatawan Nusantara masih bertumbuh pada angka antara single digit dan juga low double digit. Terkait hal tersebut, Bapak Sandiaga Uno berjanji akan memantau dan juga memperhatikan data-data terkait jumlah kunjungan wisatawan internasional maupun domestik sehingga tidak dapat terantisipasi dan juga tidak terjadinya fenomena overtourism di negara Indonesia secara umum. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengamati dan juga mempelajari kasus-kasus overtourism secara seksama di beberapa negara Eropa dan negara dunia lainnya. Berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa negara Eropa dan beberapa negara lainnya telah kembali kepada masa pra-pandemik atau bahkan lebih yang disebut dengan pre-pandemik. Dengan data inilah ia melaporkan bahwa dapat mengambil kesimpulan dengan adanya jumlah wisatawan yang terus membludak pada akhirnya akan berdampak negatif pada daerah destinasi pariwisata di sekitarnya. Walaupun begitu, Bapak Sandiaga Uno mengklaim bahwa negara Indonesia belum mengalami permasalahan overtourism. Namun tetap saja terdapat potensi dan juga beberapa gejala yang harus diantisipasi. Untuk itu, ia akan berfokus dan juga berjanji pada pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di negara Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa kami memastikan
kami akan memastikan bahwa jumlah kunjungan pariwisata target pada tahun ini yaitu sebanyak 8,5 juta kunjungan, mulai shifting kepada turis yang tinggal lebih lama dan juga berbelanja pada ekonomi lokal yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah yang terdapat di Provinsi Bali. Namun, di sisi lain, kepolisian daerah Kota Bali mencatat bahwa terdapatnya kedatangan turis internasional di periode bulan Januari 2023 hingga Juli 2023 mencapai di angka 3,15 juta kunjungan. Sedangkan yang keluar dari Provinsi Bali sebanyak 3,19 juta kunjungan wisatawan. Perkenalkan, nama saya Syahda Siti Syahifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi yang dapat menyebabkan terjadinya overtourism di Bali. Seperti yang kita ketahui, daya tarik Pulau Bali tidak perlu dipertanyakan lagi, mulai dari keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Pesona pasir putih dan keramah tamahan penduduk yang berbudaya membuat siapapun yang datang ke sana akan merasa nyaman. Begitu pula dengan para wisatawan yang datang. Mereka tidak hanya tertarik oleh keindahan alam yang ada di sana, tapi kebudayaannya juga. Masyarakat Bali ini terkenal sangat menjunjung tinggi kebudayaan, mulai dari aneka ornamen kebudayaan, bangunan, pakaian, hingga upacara adat. Oleh karena itu, kebudayaan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan para wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke Bali. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah wisatawan yang datang ke Bali ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 15.000 wisatawan domestik perharinya dan 7.000 wisatawan mancanegara per hari yang mengunjungi Bali, yang pada akhirnya hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya overtourism di Bali. Perkenalkan, nama saya Kristi Septiani Putri. Dampak dari overtourism itu sendiri, yang pertama mengakibatkan ketenangan dan kenyamanan masyarakat Bali menjadi terganggu. Seperti yang kita tahu, ada beberapa wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, dan ada beberapa wisatawan asing juga yang tidak bisa menghargai adat budaya Bali, sehingga membuat konflik antara masyarakat lokal dan wisatawan itu sendiri. Selain itu, overtourism mengakibatkan antrian panjang di destinasi-destinasi yang ada di Bali dan kemacetan lalu lintas yang membuat masyarakat lokal tidak nyaman untuk berpergian. Selanjutnya, mengakibatkan kesenjangan sosial di Bali meningkat antara masyarakat lokal dan wisatawan asing, karena biasanya wisatawan asing mampu untuk membayar lebih mahal ke akses fasilitas yang lebih baik. Hal itu membuat wisatawan asing menjadi semena-mena atau seenaknya terhadap masyarakat lokal. Saya Neirati, saya akan menjelaskan mengenai respon masyarakat terhadap overtourism ini. Di mana kesenjangan sosial kian melebar, overtourism akan meningkatkan kesenjangan sosial antara wisatawan dan masyarakat lokal. Jadi wisatawan asing mampu membayar lebih mahal sehingga mereka memiliki akses fasilitas yang lebih baik. Sedangkan masyarakat lokal yang mungkin lebih kurang ekonominya mungkin akan terpinggirkan. Lalu selanjutnya, kebisingan yang berlebihan di tempat-tempat umum bisa mengganggu kenyamanan masyarakat lokal. Ditambah banyak turis yang datang yang tak mengindahkan budaya lokal yang dapat mengakibatkan cultural losses seperti hilangnya tradisi dan nilai budaya asli. Jadi wisatawan yang datang ke Bali ini memang terus meningkat dari tahun ke tahun melebihi kapasitas dan daya dukung yang ada. Saya Siti Latifah Umera, dan di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi overtourism. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi overtourism, seperti membatasi jumlah wisatawan yang masuk ke dalam destinasi populer, lalu menaikkan harga tiket destinasi populer, juga mengembangkan potensi wisata di Bali bagian barat dan timur, sehingga tidak berpusat di Bali bagian selatan. Contoh-contoh wisata yang ada di Bali bagian barat dan timur seperti Pura Basaki, White Sand Beach,
Pura Bakungan, Vihara Dharma Girl, dan lain-lain. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah juga harus ikut turut serta dalam penyusunan konsep pembangunan pariwisata. Dan berikut 3 pilar yang harus saling berkesinambungan, yakni pilar community atau sosial, pilar ekonomi atau ekonomi, dan pilar environment atau lingkungan.